Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, alhamdulillah, dengan segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, memberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di salah satu rumahnya, dan mudah-mudahan langkah kita semata karena Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita karena hanya untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, mengharapkan keridhaannya, dan tidak ada perkara yang paling agung yang kita harapkan dari hadirnya dan duduknya kita di masjid ini, di majelis ini, melainkan agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebesar-besar ilmu tersebut, yang diantaranya merupakan ilmu yang menjadi keagungan dari seluruh ilmu yang ada, yang dimana seluruh ilmu tersebut berpulang kepadanya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Hakim, dan beliau katakan hadis ini sahih. Walaupun mungkin sebagian para ulama mengatakan hadis ini atau menjelaskannya sebagai hadis yang dhaif, namun di sini dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa berkata, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Musa alaihi salam, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata kepada Rabbnya, meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau ilmu yang paling agung, yang dengannya beliau bisa senantiasa mengingat Allah dan beliau bisa memanjatkannya dan berdoa dengannya selalu. Maka Allah Azza wa Jalla berkata dalam hadis ini, qala qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada siapa? Nabinya yang mulia dan Rasulnya Musa alaihi salam tentang la ilaha illallah. Namun Musa merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, kemudian mengatakan,
Qala kullu ibadika, Musa berkata, seluruh hambamu wahai Rabb, yaquluna hadza, mengucapkan kalimat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab lagi. Qala ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna wal arduna, Musa, kalaulah seluruh langit yang 7 dan penghuninya selainku. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh langit. Jadi seluruh langit yang 7 dan penghuninya dari para malaikat, wal ardina sab', dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu timbangan, diletakkan dalam satu sisi timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffah, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di sini, berfirman, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan penghuninya dan seluruh bumi diletakkan di satu sisi timbangan, dan satu sisi timbangan hanya kalimat la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan keagungan ilmu tentang la ilaha illallah. Maka duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini tidak lain adalah agar Allah Azza wa Jalla menganugerahkan ke dalam hati kita ilmu yang benar, pemahaman yang benar tentang kalimat la ilaha illallah ini. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita untuk mengenal agamanya yang benar, mengenal la ilaha illallah pula dengan yang benar. Dan pembahasan kita tidak lain adalah untuk menyempurnakan dari apa yang menjadi pembahasan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut, yaitu yang berkaitan tentang makhluknya yang bernama manusia ini. Karena la ilaha illallah itu ditetapkan untuk dibuktikan dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh makhluknya. Dan pembahasan kita yang berkaitan tentang tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan, dan juga kelebihan laki-laki atas perempuan. Mungkin pembahasan ini dalam pandangan kita memang antara laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan dan tidak sama. Dan ini sebetulnya secara fitrah sudah difahami. Namun sebagian manusia menginginkan bahwasanya perbedaan tersebut dilebur dan dihancurkan, kemudian dianggap bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu setara, sejajar. Dan di dalam Islam hal ini telah ditetapkan semuanya. Maka mudah-mudahan dengan pembahasan ini akan semakin meluaskan pemahaman kita tentang pemahaman yang benar berkaitan dengan kedudukan antara laki-laki dan juga perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 36. Allah berfirman, laisa dzakaru kal untha, tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Yang di sini ayat ini berkaitan tentang ibunda dari wanita yang paling mulia, yaitu di antara salah satu wanita yang mulia yang dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maryam. Dan ibunda beliau bernazar apabila nanti beliau melahirkan anak, maka anak ini akan dihibahkan atau dijadikan untuk
seseorang yang akan menjaga Baitul Maqdis pada saat itu. Dan ternyata ketika lahir, yang terlahir adalah apa? Bayi perempuan, yaitu Maryam nih. Padahal dalam benaknya ibundanya tersebut pengennya apa? Laki-laki. Maka di dalam ayat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu bahwasanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh Abu As-Sa'ud, walaysa dzakaru, dan tidaklah laki-laki di sini kahadhil untha, sebagaimana wanita fil afdhaliyah, dalam sisi keutamaan. Maksudnya di dalam ayat ini wanita yang disebutkan yaitu Maryam, ibunda Nabi Isa bin Maryam, ibundanya Nabi Isa. Ini adalah wanita yang paling mulia, termasuk di antara wanita mulia, dan kemuliaannya melebihi laki-laki. Maka ini makna yang pertama. Jadi wanita ini yang berkaitan dengan Maryam ini melebihi keutamaannya laki-laki. Ini makna yang pertama. Laisa dzakaru kal untha, ay wa laisa dzakar. Jadi tidaklah laki-laki yang di dalam ayat ini sama keutamaannya melebihi keutamaannya Maryam. Itu. Kemudian makna yang kedua dari ayat ini seperti yang kita pahami bahwasanya ini ibundanya Maryam meminta, atau ibarat kata ya'tadir, merasa ingin untuk memelas bahwasanya ternyata yang terlahir adalah perempuan. Maka di mana kekuatan perempuan, keutamaannya perempuan tidaklah sama dengan laki-laki. Maka ibundanya Maryam di sini merasa bahwasanya ternyata yang lahir adalah perempuan, dan perempuan ini tidak seperti yang dibayangkan akan bisa menjaga Baitul Maqdis, gitu. Sehingga laisa dzakaru kal untha, tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan. Maka itu dua makna dari ayat yang mulia ini. Namun yang nampak dari ayat yang mulia ini bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan dan keutamaannya masing-masing yang tidak mungkin disamakan. Itu makna ayat yang mulia ini yang nampak. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki atas mereka, yaitu atas perempuan, lebih satu derajat. Dan ini diantara keutamaan laki-laki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan, kemuliaan atas laki-laki ini dari perempuan fil mirath, dalam hal masalah warisan, dalam masalah jihad, dan yang semisalnya nanti akan dibahas insyaallah. Kemudian dalil yang ketiga yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpin atas wanita sebagaimana keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan atas sebagian yang lainnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah lebihkan laki-laki atas perempuan. Dan Al-Imam As-Sa'di menjelaskan qawwamun, makna qawwamun 'alaihim menjadi pemimpin atas perempuan,
mengharuskan laki-laki itu biilzamihim bihuquqillahi ta'ala, di mana laki-laki harus menunaikan kewajiban yang Allah telah tetapkan bagi mereka laki-laki ini, minal muhafadzati ala faraidihi, dari menjaga wanita tersebut supaya mereka menjaga kewajiban-kewajiban mereka, wa kaffahunna 'anil mafasid, dan menjaga mereka dari seluruh bentuk, segala macam bentuk kerusakan. Karena wanita ini sangat mudah sekali dirusak, dan rusaknya umat itu tergantung dari sisi wanita. Maka apabila wanita sudah bisa dikoyak, maka bisa dipastikan umat tersebut akan rusak pula. Makanya diantara salah satu wasilah yang ditempuh oleh orang-orang kufar untuk menghancurkan umat Islam dari sisi dari sisi wanita. Maka di sini pemimpin yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi laki-laki ini, mereka memiliki kewajiban untuk menjaga para wanita yang mereka wajib menjaga mereka. Warrijal alaihim an yalzamahunna bidzalik, maka laki-laki wajib dia menunaikan itu semuanya. Kemudian juga yang dimaksudkan dengan qawwamuna alaihim, mereka adalah pemimpin atas wanita dari sisi mereka wajib untuk memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, dan seterusnya. Ini makna dari ayat yang mulia ini, yang nanti akan disimpulkan dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ada beberapa, kurang lebih di sini nanti akan dibahas insyaallah ta'ala. Maka syariat kita, syariat Islam yang penuh dengan hikmah, syariat Islam yang bijaksana ini telah menetapkan beberapa kaidah. Insyaallah akan dibahas beberapa kaidah, yaitu 3 kaidah di sini antara laki-laki dan perempuan tentang ketidaksamaan dan kebersamaannya yang sesuai dengan hidup dan kehidupan mereka, tabiat dan fitrah mereka, ibadah dan muamalah mereka, atau dunia dan akhirat mereka. Ini jadi syariat telah menetapkan beberapa kaidah ini yang berkaitan antara laki-laki dan perempuan tentang ketidaksamaannya mereka dan juga kebersamaannya mereka yang sesuai dengan hidup dan kehidupan mereka, tabiat dan fitrahnya mereka. Karena fitrah, tabiatnya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Nah, ini mana Islam telah menetapkan kaidahnya, dan kaidah-kaidah tersebut apabila dilanggar atau dirubah oleh manusia akan mengakibatkan kehancuran pada diri dan kehidupan manusia, bahkan pada bumi di mana mereka tinggal, sebagaimana yang beliau akan luaskan di dalam kitab yang lain insyaallah ta'ala. Namun di sini beliau akan menjelaskan kaidah tersebut yang akan beliau jelaskan. Ada 3 kaidah. Kaidah yang pertama, jadi dari ayat-ayat di atas, dalil-dalil di atas, maka akan dimunculkan atau diturunkan beberapa kaidah. Yang tadi akan disebutkan adalah 3 kaidah, dan kaidah yang pertama yaitu pada dasarnya agama Allah, hukum-hukumnya, perintah dan larangannya, agama Islam ini dan hukum-hukumnya dan juga perintah dan larangannya sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan selain yang telah dikecualikan oleh syariat Islam, yakni di mana hukum asal di atas menerima pengecualian sebagaimana akan datang perinciannya di dalam kaidah yang ketiga. Jadi kaidah yang pertama ini menjelaskan bahwasanya agama Islam, kemudian hukum-hukum Islam,
perintah dan larangannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, berarti sama bagi laki-laki dan perempuan. Jadi agama Islam ini porsinya sama, kecuali nanti ada beberapa yang telah dikecualikan. Pengecualian mana sangat bijaksana sekali bagi kaum Hawa yang sesuai dengan sifat dan tabiat serta kemampuan mereka. Akan tetapi yang menjadi hukum asal tetap di dalam keumuman dan asalnya tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Maka siapa saja di antara keduanya yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, "Inna akramakum," sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah, adalah siapa? Atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ini masuk semuanya, laki-laki dan perempuan. Maka ada dari wanita yang mengungguli laki-laki dalam sisi ketakwaan, sebagaimana laki-laki ada yang lebih mengungguli wanita dari sisi ketakwaan. Jadi dalam masalah ketakwaan ini, dalam masalah agama Islam ini tidak ada perbedaan, sama. Sebagaimana juga Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan," siapa di antara kalian yang beramal saleh, "min dzakarin aw untha," baik mereka laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, selagi dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan berikan penghidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pun akan memberikan balasan ganjaran atas amal kebaikan mereka, atas apa yang mereka telah perbuat dari amal yang baik. Maka dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya amalan antara laki dan perempuan tidak ada perbedaan dan balasannya pun sama, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat tadi apa? Wa huwa mu'min, baik laki-laki dan perempuan tersebut wa ta'ala akan memberikan balasan berupa kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan ganjaran yang sempurna dari amal perbuatan mereka. Maka berapa banyak perempuan yang lebih takwa, lebih beriman, lebih beramal soleh dari kaum laki-laki? Berapa banyak? Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menjadi ulama. Ummul Mukminin Aisyah, beliau adalah salah satu wanita yang menjadi ulama di masa para sahabat. Kemudian yang lainnya dari para ulama ahli hadis juga ada dari kalangan wanita. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada di antara wanita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan melebihi keutamaan laki-laki. Kemudian kaidah yang kedua, dari dalil-dalil atas atau berdasarkan dalil-dalil hissiyah dan musyahadah, dalil-dalil yang sudah atau yang bisa kita rasakan dan kita saksikan selain dari nas Alkitab dan juga as-sunnah, bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama dilihat dari yang pertama jenisnya. Dari jenisnya laki-laki dan perempuan tidak sama. Kemudian yang kedua dari jisimnya, bentuk fisiknya.
bentuk apa? Fisiknya, rupanya, maka jelas tidak sama, ada perbedaan. Begitu juga yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dari sisi apa? Sifat dan tabiatnya. Sifatnya, kalau laki-laki lebih identik apa? Tegas. Kalau perempuan slow, gitu ya. Tabiatnya pun sama. Beda. Dari sisi suara beda. Dari sisi gerak dan tingkah lakunya, gerak dan tingkahnya jelas beda. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, perbedaan dari sisi kehalusan dan kelembutannya. Maka yang lebih dominan halus dan lembut, dominan wanita daripada laki-laki. Kemudian dari sisi pemalunya dan selalu menunggu dan tidak mendahului, maka ini lebih dominan wanita daripada laki-laki. Laki-laki jarang sabar, disuruh antri menunggu, itu biasanya bukan karakternya laki-laki. Tapi ada dari laki-laki yang punya sifat tersebut, tapi lebih dominan untuk wanita. Kemudian yang kesembilan, kekuatan dan kemampuan fisiknya, maka dominan laki-laki. Walaupun ada wanita yang kemampuannya fisiknya mengungguli laki-laki, tapi dominan tetap dominan laki-laki. Begitu juga dari sisi kekuatan dan kemampuan berpikirnya, maka laki-laki lebih dominan. Dan juga kekhususan lainnya yang menunjukkan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Dan ini memang harus dibedakan dalam permasalahan yang memang secara tabiat itu sudah berbeda, maka harus dibedakan. Tidak bisa dianggap sama dan dijadikan sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda seperti di atas. Maka barang siapa yang mengubah ciptaan Allah dan ingin menyamakannya dalam beberapa poin-poin tadi di atas, ingin disamakan, atau yang satu ingin jadi yang lain dengan sengaja, seperti laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan ingin menyerupai laki-laki, maka hal ini niscaya mereka akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ini kalau sampai terjadi maka akan mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam beberapa hadis di bawah ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. An Ibnu Abbas qala, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannathina, wanita yang atau laki-laki yang bersikap menyerupai wanita, menyerupai perempuan, wal mutarajjilat, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Wa qala akhrijuhum min buyutikum. Kemudian beliau bersabda, usirlah mereka dari rumah-rumah kalian. Jadi di sini Rasulullah melaknat wanita atau laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Bahkan Rasulullah perintahkan untuk mengusir mereka dari rumahnya. Ini peringatan keras sekali. Kemudian beliau mengatakan, qala fa akhrajan nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Kemudian di sini Abdullah bin Abbas mengabarkan Rasulullah pernah mengusir salah seorang dari rumahnya
yang memiliki karakter tadi, sifat-sifat tadi, sebagaimana Umar juga pernah mengusir yang kedapatan atau didapati melakukan perbuatan demikian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya. Dan di dalam riwayat yang lain dari berkata Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka. Kemudian hadis yang kedua, dan ini nyambung dengan pembahasan yang sebelumnya juga, di mana bahwasanya anak laki-laki dan anak perempuan itu ketika sudah mulai di usia tamyiz, di usia masuk 7 tahun ke atas, maka laki-laki ditempatkan tempat yang berbeda dengan perempuan, tempatnya berbeda, kamarnya berbeda, dan ranjangnya pun dipisah sudah. Karena apa? Ini tadi, karena dengan dicampur itu akan bisa menjadi sebab untuk ke depan bisa menyebabkan perubahan tadi. Ini yang satu pengen niru lawannya, yang satunya pengen niru juga. Nah, ini diantara hikmahnya. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbasu libsatal mar'ah wal mar'atu talbasu libsatar rajul, rawahu al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian menyerupai pakaiannya siapa? Wanita, sebagaimana Rasulullah melaknat wanita yang memakai pakaian menyerupai pakaiannya laki-laki. Kemudian hadis yang ketiga, An Ibnu Abi Mulaikah, dari sahabat Ibnu Abi Mulaikah qala ila li Aisyah, pernah ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, innal mar'ata talbasun na'al, ada seorang wanita yang memakai sendal. Sendal ini atau sepatu ini biasa dipakai oleh siapa? Laki-laki. Tidak biasa dipakai oleh perempuan. Maka diadukan hal itu kepada siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, maka beliau pun berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulata minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini tidak boleh disamakan atau tidak boleh dijadikan sama. Jadi kalau pertama, agama Islam, syariatnya, hukum-hukumnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini kaidah yang telah ditetapkan dan diakui di dalam Islam. Kemudian yang kedua, kaidahnya adalah bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, dan perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan sama. Atau kalau ada laki-laki yang ingin menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki, maka ini tidak boleh hukumnya. Bahkan menjadi sebab datangnya laknat Allah dan Rasulnya. Kemudian
Kaidah yang ketiga, maka kata beliau, sekarang tibalah bagi kita untuk menurunkan pengecualian-pengecualian dari syariat bagi kaum Hawa dan kelebihan laki-laki atas perempuan. Jadi di kaidah ketiga ini pengecualian-pengecualian yang telah ditetapkan oleh syariat bagi kaum Hawa, bagi kaum wanita, dan kelebihan laki-laki atas perempuan. Sebagaimana telah tetap dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka kami katakan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan laki-laki atas perempuan sebagaimana dalil-dalil yang tadi di atas di pembahasan awal dari pembahasan ini, yang Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian laisa dzakaru kal untha, dan juga walir rijali 'alaihinna darajah, menunjukkan bahwasanya apa? Laki-laki Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kelebihan bagi mereka atas apa? Atas wanita, atas perempuan. Kemudian yang kedua, derajat tertinggi bagi manusia ialah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka atau mengangkatnya sebagai nabi dan rasul Allah. Derajat tertinggi bagi manusia yaitu apa? Ketika Allah memilih di antara mereka dijadikan sebagai apa? Utusan Allah, nabi dan rasulnya, atau sebagai nabi saja, karena setiap rasul adalah nabi dan tidaklah setiap nabi adalah seorang rasul. Dan beliau jelaskan di sini, rasul ialah yang diutus umumnya membawa syariat atau kepada kaum yang ingkar. Jadi rasul itu diutus untuk apa? Membawa syariat atau kepada kaum yang ingkar. Sedangkan nabi tidak membawa syariat baru, akan tetapi mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Sedangkan seluruh nabi dan rasul dari Adam alaihissalam hingga Muhammad alaihimussalatu wassalam, mereka semuanya dari siapa? Dari kaum laki-laki, bukan dari perempuan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7. Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kalian atau sebelum engkau Muhammad, melainkan mereka adalah apa? Dari kaum laki-laki. Dan ini menunjukkan dalil bahwasanya para nabi dan para rasul itu dari laki-laki, tidak ada dari perempuan. Yang kami wahyukan kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika mereka atau jika memang kamu tidak mengetahui. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat 43 dan 44, Allah juga katakan berkaitan dengan utusannya dari para nabi dan para rasul ini, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus para utusan sebelummu illa rijalan, kecuali mereka dari laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah oleh kalian kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Bil bayyinati waz zubur, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka dengan membawa hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad
adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang Allah telah turunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka berpikir, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar supaya mereka berpikir. Sebagaimana juga dalam surat Yusuf ayat 109 Allah katakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, dan tidaklah kami mengutus seorang pun rasul sebelum engkau illa rijalan, melainkan dari laki-laki mereka, melainkan utusan tersebut adalah dari laki-laki. Nuhi ilaihim min ahlil qura, yang kami wahyukan mereka dari penduduk kota. Nah, dari dalil-dalil ini atau beberapa ayat ini, yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 7, kemudian yang kedua surat An-Nahl ayat 43 sampai 44, yang ketiga surat Yusuf ayat 109. Maka ada beberapa faedah di sini yang beliau simpulkan. Yang pertama, seluruh para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada manusia dan jin, semuanya dari jenis manusia, bukan dari malaikat atau jin. Jadi seluruh para nabi dan rasul Allah yang Allah telah utus kepada manusia dan jin, semuanya dari siapa? Dari manusia. Tidak ada satupun dari malaikat ataupun jin, atau bukan dari malaikat dan jin. Dan tidak ada satupun nabi dan rasul yang berasal dari bangsa jin. Walaupun tadi disebutkan bahwasanya utusan Allah ini dari para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk bangsa manusia dan jin, namun tidak ada satupun dari utusan tersebut yang berasal dari jin. Semuanya dari manusia. Maka bangsa jin belajarnya dari manusia. Dan ini menunjukkan bahwa manusia lebih mulia dari jin. Maka tidak pantas manusia minta tolong sama jin, bermuamalah atau menjadikan mereka sebagai korib untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diingkari dan ditentang oleh Allah Azza wa Jalla, berupa kesyirikan, sihir, dan yang semisalnya. Maka ini terlarang. Kemudian yang kedua, seluruh para nabi dan rasul adalah laki-laki, bukan dari perempuan. Bukan dari perempuan. Kemudian yang ketiga, nabi dan rasul ialah laki-laki yang Allah wahyukan kepada mereka, dan Allah angkat menjadi nabi atau rasul untuk menyampaikan risalahnya. Jadi nabi dan rasul ini mereka adalah pilihan Allah dari hambanya yang Allah wahyukan mereka, yang Allah angkat mereka untuk menjadi nabi atau rasul supaya menyampaikan risalah wahyunya. Dan risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah satu, yaitu untuk menjelaskan tadi tentang agama Islam, tentang la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, ketetapan nubuwah dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi wa ma arsalna min qablika, menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Jadi ketetapan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul, seperti nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang sebelum beliau. Ini faedah yang keempat. Maka siapa yang meragukan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW berarti menentang firman Allah, menentang Al-Quran. Kemudian yang kelima, sebelum masuk yang kelima, yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus menetapkan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW? Karena ada dari manusia yang mereka mengingkari kenabian dan juga kerasulannya siapa? Muhammad SAW. Ada? Ada manusia yang mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad? Banyak. Mereka orang-orang kufar itu. Mereka kenapa kafir? Karena mereka tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad. Kalau mereka mengakui, mereka tidak akan apa? Tidak akan menjadi orang kafir. Tidak akan menjadi orang kafir, dan mereka akan beriman kalau mereka mengakui. Dan sungguh sangat banyak dari manusia yang masih tidak mengakui kenabian dan kerasulan siapa? Muhammad SAW. Dan ini merupakan bentuk kekufuran mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah katakan tadi, dan Allah telah mengutus para rasul sebelummu, menunjukkan bahwasanya beliau juga adalah seorang rasul. Kemudian yang kelima, tadi disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ahli ilmu ialah orang-orang yang sangat mengetahui tentang wahyu Allah dan perjalanan para nabi dan para rasul Allah. Ahli ilmu ialah orang-orang yang sangat mengetahui wahyu Allah dan perjalanan para nabi dan para rasul Allah. Makanya Allah langsung tegaskan di dalam ayatnya tadi, fas'alu, maka bertanyalah kepada siapa? Ahla dzikri, ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Mereka adalah siapa? Orang-orang yang memahami tentang wahyu Allah, tentang Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, bukan yang hanya sekedar disebut dan dianggap sebagai ahli ilmu atau disebut sebagai seorang alim, seorang ulama. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita dari alimul lisan. Nabi SAW memperingatkan kita dari siapa? Al-alimul lisan, al-munafiq alimul lisan, atau di sini adalah ar-ru'asaul juhal, tokoh-tokoh yang jahil, yang mereka dijadikan sebagai tokoh tapi apa? Jahil. Hanya kata Nabi SAW, alimul lisan, pandai lisannya, tapi dia tidak paham tentang wahyu Allah, tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah dengan pemahamannya yang benar. Maka ini yang berkaitan dengan faedah yang kelima, bahwasanya ahli ilmu mereka adalah orang-orang yang sangat mengetahui, memahami tentang wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya yang benar, dan juga tentang perjalanan para nabi dan para rasul. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, ketinggian dan kemuliaan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu din, ilmu agama. Ketinggian dan kemuliaan ilmu agama dan juga ahlinya. Maka siapa yang menginginkan kemuliaan
ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mendekat dengan apa? Dengan agamanya, dengan Islam. Maka paling tidak di sini Allah akan mengangkat ketinggian dan memberikan ketinggian untuk hatinya, kemuliaan di dalam hatinya. Karena apa? Ilmu din inilah yang akan menjaga hati kita dari kesesatan, penyimpangan. Itu yang lebih utama. Karena kita belajar din bukan supaya untuk ditokohkan, bukan supaya dijadikan pemimpin, tapi untuk menjaga kita dari seluruh perbuatan keji, dan supaya menjaga kita dari apa? Dari penyimpangan dan kesesatan. Maka cukuplah itu yang menjadi motivasi kita kenapa kita harus apa? Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian faedah yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada dua golongan manusia. Pertama, ahli ilmu. Jadi manusia ini dibagi dua. Yang pertama ahli ilmu, yang kedua siapa? Mereka yang belum mengetahui atau orang-orang awam. Maka keduanya memiliki kewajiban. Adapun ahli ilmu, mereka memiliki kewajiban untuk menjawab dan menyebarkan ilmunya. Untuk apa? Menjawab dan menyebarkan ilmunya. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang tidak memiliki ilmu, maka kewajibannya adalah bertanya kepada ahli ilmu, tidak cari tahu sendiri, atau tidak apa? Menemukan jawabannya sendiri. Karena apa? Dia tidak memiliki perangkatnya, tidak memiliki alat untuk mengetahui, maka dia harus bertanya. Maka dia harus apa? Bertanya. Kemudian faedah yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi dan rasul dengan membawa mukjizat, dengan membawa hujjah dan dalil. Dan diantaranya adalah apa? Mukjizat di sini. Kemudian faedah yang kesembilan, dan kepada sebagian dari mereka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kitab, turunkan mukjizat berupa kitab, seperti Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Isa. Ini yang belum dirubah. Ini yang belum apa? Dirubah. Maka itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an dipastikan bahwasanya tidak ada yang sanggup merubahnya. Karena yang menjaga Al-Qur'an dan yang menjamin terjaganya Al-Qur'an adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pernah kalau nggak salah dicetak di mushaf, itu mushaf Al-Quran dicetak di Eropa, ada satu kata ini mushaf itu dicetak ribuan eksemplar, dan ada satu ayat saja yang dihilangkan cuma satu kata yang bunyinya apa itu, yang berkaitan tentang agama Islam ini. Inna dina indallahi al-Islam, atau apa itu. Kemudian satu kata dihilangkan, dan subhanallah, yang mengetahui, siapa yang mengetahui dan menunjukkan bahwasanya dalam mushaf ini ada apa? Ada penyimpangan, ada huruf atau kata yang dihilangkan, dan yang mengabarkan itu anak-anak usia SD ini.
Kemudian apa? Dia katakan ini ayat ini tidak sempurna, sudah dihilangkan satu huruf, bukan satu huruf, satu kata. Akhirnya apa? Dengan sebab anak kecil itu, mushaf yang baru dicetak ini dikumpulkan lagi, dibakar. Subhanallah. Bukan alamanya, bukan ahli ilmu, anak kecil. Allah tunjukkan melalui anak kecil. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang menjaga siapa? Allah. Nah, kemudian Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul Allah. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari mukjizat atau dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang ke-11, Rasulullah SAW sebagai penafsir Al-Quran, seperti yang kita pernah jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran hanya siapa? Hanya Rasulullah SAW. Maka kalau ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang memberikan keterangan penjelasan tentang Al-Quran yang tidak ada penjelasannya, keterangannya dari siapa? Dari Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan keterangan tersebut, penjelasan tersebut batil. Karena apa? Yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW, dan yang memberikan penjelasan kepada manusia. Ini. Kemudian ayat ini adalah sebesar-besar ayat yang menerangkan kebesaran dan ketinggian sunnah di dalam agama Islam. Menunjukkan apa? Kita tidak bisa mengambil Al-Quran dan meninggalkan sunnah. Karena tidak mungkin bisa kita memahami Al-Quran tanpa as-sunnah. Karena tadi yang menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah, yang menjelaskan Al-Quran kepada manusia adalah Rasulullah. Lalu bagaimana mungkin kita akan memahami Al-Quran tanpa datang keterangan penjelasan dari Rasulullah SAW? Maka tidak mungkin. Dan inilah ketinggian, keagungan, kedudukan as-sunnah di dalam agama Islam. Kemudian yang ke-12 dari faedah beberapa ayat tadi, setiap nabi dan rasul yang Allah utus adalah orang-orang kota, bukan orang desa. Emang apa faedahnya? Karena di sini menunjukkan bahwasanya apa? Memang memiliki perbedaan antara orang kota dan orang desa. Makanya tadi Allah katakan di surat Yusuf, nuhi ilaihim min ahlil qura, yang kami wahyukan kepada mereka dari penduduk kota. Jadi para rasul Allah nanti, setiap nabi dan rasul Allah yang Allah utus adalah orang-orang kota, bukan orang desa. Karena orang desa itu gimana ya? Ada sesuatu yang menjadikan perbedaan memang. Dan di sana ada hikmah yang besar kenapa Allah jadikan utusannya ini dari siapa? Dari orang kota. Ini diantara faedah dari beberapa ayat tadi yang telah disebutkan. Kemudian yang ketiga, dari kaidah yang ketiga ini, bahwasanya laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dan tidak sebaliknya. Yang jadi pemimpin siapa? Laki-laki. Yang merasa laki-laki harus jadi pemimpin. Ya, bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Maka yang merasa wanita jangan pernah merasa jadi pemimpin, walaupun sehebat apapun. Bahkan tadi disebutkan ada siapa? Maryam, ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka adalah wanita-wanita hebat. Tapi apakah mereka menobatkan dirinya jadi pemimpin?
Enggak. Karena apa? Islam menetapkan bahwasanya yang jadi pemimpin adalah laki-laki dan tidak sebaliknya. Masya Allah. Ini diantara perbedaan yang tadi menjadi pengecualian tadi, bahwasanya pemimpin itu dari laki-laki bukan dari perempuan. Kemudian faedah yang pembahasan yang keempat dari kaidah yang ketiga ini, khilafah atau yang menjadi pemimpin satu negeri adalah laki-laki bukan perempuan. Yang mengurusi negeri, yang menjadi pemimpin dari sebuah negeri adalah apa? Laki-laki bukan perempuan. Nanti akan disebutkan beberapa dalilnya insyaallah. Maka yang kelima, pembahasan yang kelima dari kaidah yang ketiga ini, suami adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin di rumah tangganya untuk istrinya dan anak-anaknya, dan bukan yang jadi pemimpin siapa? Bukan siapa? Istri. Maka yang memutuskan berarti siapa? Laki-laki, suami. Penasehatnya baru siapa? Dalam rumah tangga yang jadi penasehat adalah istri. Yang memutuskan suami. Tidak bisa dibalik dan jangan dibalik. Nanti jadi berantakan nanti. Ya. Kemudian yang keenam, masih berkaitan dengan suami. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi yang memiliki kewajiban untuk menafkahi, memberikan tempat tinggal, memberikan makan, pakaian adalah siapa? Suami, bukan istri. Insya Allah, kalau dengan kita memahami seperti ini, kita akan semangat insya Allah cari Maisha. Sesudah cari maknya Aisyah, sesudah dapat maknya Aisyah, mas semangat insya Allah. Ya, karena ini tanggung jawab yang Allah telah titipkan dan berikan amanah ini untuk suami, untuk laki-laki. Makanya Allah tadi katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Maka ini berlaku untuk keumumannya. Jadi pemimpin yang memegang tampuknya adalah siapa? Laki-laki. Sebagaimana suami, maka dia menjadi pemimpin rumah tangganya, istrinya dan anak-anaknya. Dan suamilah yang apa? Yang memiliki kewajiban untuk menafkahi, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian untuk anak dan istrinya, untuk istri dan anak-anaknya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kelebihan pada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan mereka laki-laki menafkahkan dari harta-harta mereka. Ini menunjukkan bahwa saya memberikan nafkah dan mencari nafkah, dan sebelum memberi nafkah berarti cari nafkah. Yang berkewajiban untuk mencarinya adalah siapa? Laki-laki, dan yang memberi nafkah juga laki-laki. Jangan dibalik, karena kita di zaman yang sudah terbalik bayangkan. Maka ini diantaranya. Kemudian juga Nabi SAW memperingatkan terkait dengan hal ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Bakrah. Nabi SAW bersabda, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung. Berarti lawannya, maksudnya tidak pernah beruntung berarti apa?
pasti binasa, celaka. Siapa? Qaumun, satu kaum, wallau amrohum imro'ah, yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin dari urusan mereka, yang mengurusi apa? Urusan mereka. Jangan pernah merasa bangga, jangan merasa senang kalau pemimpinnya adalah wanita. Banyak-banyak istighfar lagi sudah kalau sampai yang mimpin wanita. Maka sama dalam rumah tangga pun tadi, suami harus tahu kewajibannya, dan istri pun jangan sampai melampaui batasnya, gitu. Jadi yang ngatur semua siapa? Istri apa suami? Iya, istri boleh apa? Ngatur, tapi dengan seizin. Gitu baru bener. Duh. Baiklah. Ya. Jadi memang yang mengurusi, yang ngatur rumah adalah pemimpin rumah. Untuk mengurusi anak, mengurusi rumah adalah istri, dan itu dengan seizin apa? Suaminya, dengan keridhaan suaminya, gitu. Tapi kalau sampai bahkan suaminya juga ikut diatur, nah ini yang jadi masalah, gitu ya. Gak bisa. Maka suami juga harus paham bagaimana mendudukannya dan menempatkannya. Dan juga sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini sahih, dan yang lainnya, warrajulu, dan laki-laki atau suami, ra'in fi ahlihi, adalah pemimpin bagi keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Suami adalah pemimpin bagi siapa? Istri dan anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas yang dipimpinnya. Jadi suami yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan siapa? Istri. Istri tidak akan dimintai tentang ini, tidak akan dimintai tanggung jawab, tapi yang akan dimintai tanggung jawab adalah suami. Maka suami harus paham tentang hal ini. Kemudian yang ketujuh, yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga ini, pembahasan yang ketujuh, laki-laki sebagai imam sholat bagi perempuan dan tidak sebaliknya. Jadi kalau ingin dibalik, perempuan jadi imam dalam sholat bagi laki-laki, maka apa? Ini salah fatal dan batal sholatnya. Nah, sampai apa? Perempuan imami laki-laki, dan ada itu yang mereka ingin menyamakan apa namanya, emansipasi transgender sih, hak wanita. Iya, menyamakan hak wanita itu dari mereka, orang-orang sipilis dan kena virus-virus itu, filsafat itu. Kemudian yang kedelapan, pembahasan yang kedelapan dari kaidah yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala wajibkan jihad, berperang bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Dan ini pengecualian tadi, keutamaan yang Allah lebihkan bagi laki-laki atas perempuan. Nah, ini pengecualian yang disebutkan diantaranya. Kemudian yang kesembilan, saksi bagi laki-laki adalah saksi bagi laki seorang
saksi bagi laki-laki seorang, sedangkan perempuan 2 orang. Jadi dalam masalah saksi di dalam agama Islam itu 2:1. Kalau laki-laki 1, perempuan 2. Kemudian yang ke-10 di antara pengecualian ini dalam masalah warisan. Dalam masalah warisan, laki-laki bagiannya 2 dan perempuan bagiannya 1. Ini yang bukan masuk dalam ahlu taksib, tapi masuk kalau masuk ke bagian ahlu taksib maka bagiannya 2:1. Tapi kalau masuk nanti pembahasan seperti zawil arham yang bukan masuk, yang sudah ketetapannya pasti, jadi mereka ahli waris yang sudah tersebutkan itu, maka apa? Bagiannya 2:1. Tapi kalau yang meninggal ini tidak meninggalkan ahli waris atau bukan masuk sebagai ahli waris, atau yang disebut dengan zawil arham namanya, zawil arham, maka bagiannya itu bagiannya tidak 2:1 tapi dibagi sama rata nanti. Dan juga dalam masalah saudara seibu. Jadi saudara seibu ini dalam masalah warisan itu antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, sama. Jadi kalau yang perempuan dapat 1, laki juga dapat 1, sama. Misal ada 2 saudara seibu, yang satunya perempuan, satunya laki-laki, maka keduanya bersekutu, bagiannya sama rata. Ini diantara pengecualian dalam masalah warisan. Tapi asalnya yang mereka masuk dalam runtutan ahli waris, maka bagiannya apa? Kalau ada laki-laki sama perempuan 2:1. Kemudian yang ke-11 dari pengecualian kaidah dalam kaidah yang ketiga ini, laki-laki boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi laki-laki kalau nikah tidak pakai wali, tidak harus pakai wali, bisa nikahin dirinya sendiri. Sedangkan perempuan wajib dan jadi syarat harus dengan wali, walaupun dia adalah seorang janda, tetap harus pakai wali kalau dia mau menikah lagi. Nggak boleh dan tidak bisa dia menikahkan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir di sini, yang ke-12, laki-laki menjadi wali sedangkan perempuan tidak boleh menjadi wali. Jadi yang menjadi wali siapa? Laki-laki. Adapun wanita atau perempuan tidak boleh dan tidak bisa jadi wali. Dan juga pengecualian yang lainnya yang telah diluaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Nah, monggo. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kalau ada perempuan yang laki-laki harus kita usir dari rumah kita, dari rumah orang yang penampilan seperti itu ya Pak Ustaz. Kalau semuanya itu terjadi sama keluarga atau anak kita, gimana Pak Ustaz? Gimana cara kita menyikapinya gitu? Ya. Kita menggedurkannya gitu. Ya. Bismillah, salatu wassalam ala rasulullah wa ba'd. Berkaitan dengan ketika ada laki-laki yang menyerupai wanita
atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki yang memerintahkan untuk mengusir, tadi bukan saya, tapi saya hanya menukilkan riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah, dan beliau di sini bukan hanya memerintahkan, tapi beliau juga melakukan sendiri. Beliau pernah mengusir seseorang dari rumahnya karena apa? Karena kedapatan melakukan perbuatan tersebut, dan beliau juga memerintahkan. Maka ini menunjukkan apa? Peringatan yang sangat keras bagi siapa saja yang ingin melawan kodratnya, melawan takdirnya yang Allah telah takdirkan menjadi laki-laki, kemudian dia ingin merubahnya menjadi perempuan, atau sebaliknya Allah takdirkan dia apa? Perempuan, kemudian dia ingin merubahnya menjadi laki-laki. Maka apa? Di sini Rasulullah SAW melaknat mereka. Dan adapun apa, ketika hal ini kita mendapatinya pada keluarga kita misal, atau yang masih kerabat kita, atau masih serumah dalam satu rumah sama kita mungkin, maka di sini kita bisa tadi memberikan nasihat, memberikan arahan, dan juga disebutkan tentang ancaman-ancaman yang mungkin tadi telah datang dari Rasulullah SAW. Dan yang paling penting sebelumnya kita fahamkan dahulu bagaimana ketetapan Allah dan Rasulnya sebelum kita sebutkan ancaman tadi, supaya apa? Dengan itu mudah-mudahan Allah bukakan hidayah untuknya, dan dia mau apa? Kembali kepada takdir yang awalnya Allah telah tetapkan bagi dia. Nah, adapun kaitannya dengan mengusir ini, kalau di zaman kita mungkin prakteknya itu kayaknya susah gitu ya. Untuk prakteknya susah karena apa? Dari sisi pemahaman, dari sisi pengetahuan tentang hal ini, mereka masih jauh sekali dan perlu dipahamkan. Kemudian juga masyarakat kita yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang seperti ini juga apa? Masih sangat jauh. Maka perlu melihat kondisi tersebut sehingga kita pun apa? Tetap menjaga mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Dan kalau bisa ya jangan sampai malah kalau diusir nanti malah mereka ketemu komunitasnya. Iya. Sekarang lebih berbahaya kalau diusir masalahnya. Diusir malah ketemu komunitas, malah dijadikan makanan santapan buat mereka. Maka ini lebih berbahaya. Maka tetap untuk dalam hal ini, maka sikap kita tetap jaga ya, dengan mungkin diberikan terapis dan yang semisalnya, kemudian ya mudah-mudahan dengan itu, dengan meminta pertolongan kepada Allah, dia bisa pulih dan kembali seperti awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu mungkin. Ya, karena kalau kita melihat konteks tadi, makanya kayaknya kejam sekali gitu. Tapi enggak, ini karena apa? Pada saat itu Islam yang menguasai, kemudian kaum muslimin paham tentang Islam, sehingga apa? Kalau diusir akan menjadikan dia cerah kembali, kemudian meninggalkan yang dia telah perbuat. Itu diantaranya. Kemudian kalau kita kembali menilai di zaman kita tadi, nah, kalau dia diusir tadi, dia mau kemana? Nggak ada yang dukung, bahkan dikucilkan. Nah, ini kan berat. Tapi kalau sekarang berat, diusir tambah tadi dikasih fasilitas sama komunitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya apa ya, nggak jadi balik, malah menjadi malahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mungkin. Nah,
ada mungkin ini yang kalau kita lihat tadi pembahasannya kelihatannya apa sih yang bisa dibahas dari ini, ternyata luas sekali. Ternyata agama kita itu luar biasa dan sangat dalam pembahasannya, sangat luas sekali pembahasannya. Maka kita menceburkan diri dan mau menceburkan diri kita untuk mengenal Islam, mendalami Islam, akan semakin luas lagi bahwasanya Islam itu rahmat untuk semuanya dan mencakup semua perkara, semua sisi pembahasan masuk dalam pembahasan agama Islam dan dibahas oleh agama Islam. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang kita bahas pada malam yang berbarokah ini menjadikan keberkahan dan jariah untuk bekal kita pulang ke negeri akhirat, dan kita cukupkan dengan ini. Dan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.